Halo sahabat YouTuber, jumpa lagi di channel Karya Muda. Semoga kabar kalian pada sehat selalu, dan dimudahkan dalam rezekinya. Oke YouTuber, di video kali ini, Karya Muda akan menampilkan karya terbarunya yang berjudul Soldier of War. Film ini yang menggambarkan, di mana seorang manusia yang diteror, bahkan dibunuh, horor misteri, bagian episode 2. Sebelum dilanjut ke ceritanya, sebaiknya kalian tekan dulu subscribe dan lonceng notifikasi. Biar kalian semua dapat notifikasi, setiap Karya Muda, menampilkan karya-karya terbarunya. Oke YouTuber, langsung saja inilah, Soldier of War, selamat menonton. Di awal perjumpaan kita kali ini, dengan diperlihatkannya, seorang kakek tua yang bernama Jack. Jack yang setiap waktu non-stop, selalu menonton berita di TV, sampai-sampai Jack marah jika diganggu atau dilarang nonton berita tersebut. Lalu berita apa yang selalu ditonton Jack itu? Jack selalu nonton berita pembunuhan yang tertera di hutan Safton. Lalu Jack berkata, "Semua ini salahku, aku harus bicara pada polisi," ujar Jack tersebut, sampai semua keluarga Jack pun bingung. Ada pula yang bilang, Jack stres gara-gara selalu nonton berita 24 jam di TV. Karena, Jack terlihat pucat, dan omongannya ngawur. Kita beralih ke tim deteksi. Terlihat Inspektur Deteksi, dan Inspektur Reed sedang menemui TNI. Mereka bertanya-tanya, tentang bom yang meledak, di saat para polisi mengamankan jalan arah hutan Safton tersebut. TNI bilang, itu hanya bom molotov yang terbuat dari tong, yang berisi bahan bakar. Teringat pada warga, yang tong bensinnya dicuri semalam, lalu tim deteksi kembali akan menemui warga tersebut. Tim detektif telah tiba, lalu mereka masuk rumah, untuk menemui warga petani itu. Tapi di saat itu malah tim detektif disambut dengan suara tembakan senjata api, dan terdengar ibu petani sedang menangis. Lalu tim detektif menghampiri ibu petani dengan sangat berhati-hati. Setelah bertemu, lalu tim detektif bertanya, "Kenapa kau menangis? Dan di mana suamimu?" Ibu petani pun menjawab, "Suamiku dibunuh makhluk yang bukan seperti manusia." Lalu tim detektif wanita akan membawa ibu tersebut ke tempat yang lebih aman. Dan tim detektif pria mencari bapak petani yang terbunuh itu. Setelah ketemu, lalu tim detektif pria juga diteror makhluk itu sampai berlari kucar-kacir. Sampai dijemput dua polisi pun, tim detektif pria masih terlihat haheho atau ngos-ngosan, karena barusan abis berlari bontang-banting. Kita beralih ke rumah sakit. Terlihat Inspektur Reed sedang berbicara pada dokter. Reed menyarankan dokter untuk menyadarkan Vince dari koma, yaitu untuk mendapat informasi tentang tragedi kecelakaan di hutan yang menimpanya. Namun dokter berkata, dengan menyadarkan dia dari koma terlalu cepat, itu sangat beresiko terlalu besar, dan Reed pun tidak dapat informasi terkait itu. Terlihat Inspektur Reed sedang menemui Inspektur Detektif. Lalu mereka berdiskusi tentang pembunuhan baru yang terjadi pada korban warga petani. Mereka semua terlihat semakin tegang, dan berencana untuk secepat-cepatnya mendapat informasi tentang teror tersebut. Sebelum lebih banyak yang menjadi korban, karena sosok yang masih menjadi misteri itu. Terlihat, ada 3 polisi dan 1 anjing pelacak, mereka sedang berjaga-jaga di malam hari. Tiba-tiba, ada halimun atau kabut, semakin lama kabut itu semakin menebal, lalu anjing pelacak milik polisi tersebut menggonggong, dan berlari ke arah kabut itu. Sepertinya, anjing itu melihat sesuatu, yang menjadi misteri, dan berada di sekeliling tempat itu. Setelah sampai, anjing polisi itu lalu dibunuh sosok misteri tersebut. Dan ketiga polisi pun berlari menghampiri anjing miliknya yang terbunuh. Setelah sampai,
makhluk yang menjadi misteri itu menghilang entah kemana. Kini polisi terlihat menangis, karena anjing kesayangannya telah mati. Lalu tim detektif datang menemui ketiga polisi itu. Mereka bertanya, kenapa anjing ini mati? Ketiga polisi itu menjawab, anjing ini berlari menyerang ke arah kabut yang tebal, sampai akhirnya anjing ini terbunuh. Makhluk yang menjadi misteri yang kita cari selama ini. Lalu mereka semua bergegas, mencari sesuatu yang menjadi misteri yang membunuh anjing tersebut. Ketika itu, terlihat tim detektif menemukan seragam lama, mungkin seragam polwan yang pernah terbunuh di tempat ini. Lalu tim detektif mendapat kabar dari rumah sakit, bahwa Vince sudah sadar dari komanya, dan tim detektif pun berangkat ke rumah sakit saat itu. Tim detektif telah tiba di rumah sakit. Terlihat tim detektif sedang berbicara dengan dokter. Dokter mengatakan, Vince berkata, sebelum kecelakaan, Vince dan temannya Archie menemukan ruangan bawah tanah, atau goa. Lalu mereka masuk ke goa tersebut, dan di dalam goa itu dia melihat ada makhluk yang menyeramkan. Lalu dia berlari keluar ketakutan, dan sampai akhirnya kecelakaan. Tim detektif mendapat kabar, bahwa kakek tua yang bernama Jack tahu cerita asal-usul goa yang berada di hutan Safton itu. Lalu tim detektif mendiskusikannya perihal tersebut. Karena pihak keluarga kakek tua itu banyak yang mengatakan, kakek itu sudah pikun, dan omongannya ngawur, sangat sulit dipercaya. Tetapi tim detektif bergegas menemui kakek tua itu yang bernama Jack, karena siapa tahu, dapat informasi dari kakek tua tersebut. Kita beralih dulu ke hutan Safton, di mana terlihat ada dua orang yang sedang berpacaran. Di dalam mobil, mungkin, pemandangan tersebut tidak disukai makhluk misteri itu. Lalu sosok misteri datang mengganggunya, bahkan sosok misteri tersebut sampai membunuhnya. Kita kembali ke gedung milik kakek tua yang bernama Jack. Terlihat tim detektif sudah berada di sana, menemui kakek tua itu. Tim detektif bertanya-tanya kepada Jack, si kakek tua itu. Mereka membicarakan tentang goa yang berada di hutan Safton tersebut. Meskipun keluarga Jack telah menyuruh kedua detektif untuk pergi, karena melihat Jack sudah lelah bercerita, tetapi Jack malah melarang detektif pergi, dan menyarankan untuk mendengar ceritanya. Jack bercerita, pada tahun 1940, di zaman peperangan atau penjajahan, banyak sekali goa yang dibangun di bawah tanah, untuk dijadikan tempat persembunyian dari serangan Jerman. Lalu kami bersepakat untuk membuat pertahanan dan menyerang balik saat mereka lengah. Dengan cara menerornya, kami membuat tim, atau grup, yang bergelar, auxiliaris, dan kami mempunyai pemimpin yang bernama Bob Pierce, dan tugas auxiliaris adalah, menyingkirkan siapapun yang mengetahui tentang kami, termasuk polisi lokal, pejabat, wali kota, dan siapapun itu yang mengetahuinya, tetap akan dibunuh. Tetapi, di dalam grup mereka ada masalah, sehingga kakek tua yang bernama Jack itu, menembak Bob Pierce, dan mayatnya dikurung dalam goa tersebut. Namun Bob Pierce sebelum mati, dia bersumpah di hadapan Jack, bahwa sekalipun nanti aku mati, aku akan kembali membunuh dan balas dendam, jika suatu hari ada yang membuka pintu goa tersebut. Lalu tim detektif menemui tim SAR di hutan. Dan Inspektur Reed pun terlihat ada bersama tim SAR di sana. Tim SAR mengatakan, bahwa mereka menemukan mayat pemuda di dalam mobil, dengan leher yang seperti di keset kupeso, atau disembelih. Dan kata tim SAR adalah, sepertinya mereka diserang dari atas mobil dan dari belakang. Pagi hari telah tiba. Kini anggota kepolisian telah kedatangan anggota TNI. Mereka membantu pihak polisi untuk mengatasi masalah ini.
dan TNI ini katanya telah terlatih dalam mengatasi masalah seperti ini. Dan terlihat TNI yang perempuan ini bergegas sendirian dalam beroperasi, mencari dan menelusuri hutan Saften yang angker. Tidak lama kemudian inilah yang terjadi. TNI tersebut dicekik, dan dilemparkan ke arah yang sangat jauh. Lalu datang sekelompok kawanan TNI, menghampiri temannya yang sudah tergeletak dilempar sosok misteri itu. Terlihat inspektur detektif datang bersama kakek tua itu, yang bernama Jack. Mereka telah tiba ke tempat pencarian, di lokasi hutan Saften tersebut. Di mana hutan tersebut, yang memiliki cerita menarik, di zaman penjajahan, atau peperangan di waktu dulu. Dan kita melihat kakek tua sedang menemui anggota TNI, atau militer. Seorang TNI perempuan yang mana kita tadi melihat cuplikannya, bahwa saat beroperasi sendirian, tiba-tiba dicekik dan dilempar, namun TNI itu tidak sampai dibunuh. Lalu mereka semua bertanya pada kakek tua itu, kenapa biasanya makhluk itu membunuh ketika menemui manusia, tapi pada TNI ini tidak, dan kakek tua pun punya jawaban. Inilah jawabannya. Karena dia melihat kau keturunan Afrika, yang pernah membantu dia dulu, bukan keturunan musuh seperti Jerman, jawab kakek tersebut. Oke, kita lanjutkan ceritanya kawan. Lalu kakek tua yang bernama Jack melanjutkan perjalanannya, yaitu menemui tempat yang pernah kakek tua dulu rahasiakan, yaitu tempat goa bawah tanah, yang menyimpan sebuah kenangan di masa penjajahan atau peperangan. Kakek tua tersebut berangkat bersama tim detektif, juga dikawal oleh banyak anggota TNI, juga dari pihak kepolisian. Mereka bergegas di hutan Saften tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan, dengan melihat ada seorang manusia yang digantung di atas pohon, dan manusia itu pun masih hidup, ketika anggota TNI akan menolongnya, tetapi dia malah terperangkap, dan kena jebakan. Akhirnya TNI itu juga digantung. Dan kita melihat, Inspektur Reed sedang berdiskusi di hutan tersebut. Tiba-tiba ajal menjemputnya lewat perangkap yang dibuat makhluk misteri itu, sekaligus dua anggota mati dalam satu perangkap. Dan kita kembali pada kakek tua itu, sepertinya mereka sudah sampai di dekat goa tersebut. Di saat itu, terlihat kakek tua yang bernama Jack, sedang menunjukkan pintu goa bawah tanah yang menyimpan misteri. Semua TNI bersiap siaga untuk berjaga-jaga, dan Jack pun terlihat, akan membuka pintu goa tersebut, menggunakan pisau lipat sebagai pembuka kuncinya. Dan Jack pun berhasil membuka pintu goa tersebut. Lalu Jack memanggil-manggil teman dulunya yang bernama Bob, yang sempat Jack tembak dan tinggalkan di goa ini. Dan tidak lama kemudian, sahabat dulunya Jack itu yang bergelar Bob Pierce, setelah dipanggil, akhirnya muncul ke permukaan dengan wajah yang sangat seram. Keseramannya membuat tim detektif sangat ketakutan. Kini Jack dan Bob Pierce berbicara. Jack meminta maaf kepada Bob, dan Jack meminta kepada Bob, agar menghentikan teror yang selama ini Bob Pierce lakukan. Kemudian mereka berpelukan, sampai akhirnya Bob Pierce menghilang dari pandangan. Dan Jack pun sampai terjatuh lemas, entah apa yang dirasakan, mungkin karena kelelahan, dan kini Jack pun diamankan oleh TNI. Dan semuanya berakhir, ceritanya mungkin cukup sekian, dan Archie juga berhasil ditemukan. Cuplikannya ada di bagian akhir video. Oke, terima kasih kawan, telah mampir ke channel ini. Semoga kalian dipermudah dalam mencari rezekinya. Amin ya robbal alamin.